Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yon Rizon, Sarjana Farmasi, Magister Manajemen, dengan NUPTK 1539 7506 511 311 13. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Sains di Farma Bukit Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dan menyajikan video proses pembelajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya bidang pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Farmasi dan Akuntansi. Manajemen Farmasi dan Akuntansi adalah mata kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa Prodi D3 Farmasi di semester genap, tepatnya pada semester 4 dengan beban 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam mengajar, saya menerapkan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery, di mana saya akan menyampaikan teknik pembelajaran yang meliputi. Yang pertama, saya menyampaikan deskripsi mata kuliah, di antaranya mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar manajemen farmasi, standar pelayanan kefarmasian, termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP, menghitung harga jual obat dan biaya resep, menyusun jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan laporan laba rugi sederhana, serta menganalisis permasalahan manajemen farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Kedua, sistem pembelajaran yang saya lakukan dilaksanakan 16 kali pertemuan yang terdiri 8 kali pertemuan sebelum UTS dan 8 kali pertemuan sebelum UAS. Yang ketiga, CPL dari mata kuliah ini diantaranya 1. Menguasai konsep teoritis bidang farmasi untuk digunakan dalam praktik kefarmasian. 2. Mampu menyelesaikan pelayanan resep, penerimaan, kajian administrasi, penyiapan, peracikan sediaan farmasi, pembuatan salinan resep, dan pelayanan informasi. 4. 3. Mampu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, dan pelaporan, pengendalian, pemusnahan, dan penarikan, penetapan harga jual, dan perhitungan biaya resep. Keempat, materi yang saya ajarkan dalam perkuliahan ini diantaranya 1. Konsep dasar manajemen farmasi dan fungsi-fungsi manajemen. 2. Fasilitas pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Yang ketiga, konsep manajemen pelayanan kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian, pengelolaan sediaan farmasi, baik perencanaan, pengadaan, penyimpanan dengan sistem FIFO, FEFO, dan LASA. Distribusi diantaranya floor stock, ODD, UDD, dan pengendalian dengan metode ABC dan VEN. Yang keempat, laporan keuangan sederhana berupa buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi. Materi ini akan disesuaikan dengan perkembangan ilmu kefarmasian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disesuaikan dengan standar kurikulum nasional. Kelima, metode pembelajaran yang saya lakukan dengan tatap muka dan proses pembelajaran saya menggunakan student center learning, di mana metode yang saya lakukan 1. Ceramah interaktif, membuat studi kasus dan diskusi kelompok. Yang kedua, membuat small group discussion. Yang ketiga, saya menggunakan problem-based learning untuk merangsang kemampuan kritis mahasiswa. Yang keempat, memberikan tugas secara individu dan kelompok agar mahasiswa ikut aktif dalam pembelajaran.
Dan yang terakhir, saya menggunakan media digital untuk mendukung proses pembelajaran. Sistem yang kedua yaitu interaction, merupakan pelaksanaan proses pembelajaran guna meningkatkan interaktif mahasiswa, antara lain menjelaskan teori singkat, memberikan kesempatan mahasiswa bertanya, memberikan latihan dan simulasi, sekaligus memberitahukan referensi yang digunakan, di antaranya menggunakan textbook seperti manajemen obat di rumah sakit, farmasi rumah sakit teori dan penerapan, pedoman pelayanan kefarmasian, pengantar akuntansi dan buku lainnya. Selain itu, saya menggunakan referensi terbaru seperti artikel-artikel penelitian mengenai materi terkait serta membahas studi kasus dari materi tertentu. Sistem yang ketiga yaitu assessment, merupakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara komprehensif, yaitu melalui pembagian tugas dengan bobot nilai 40% yang meliputi tugas mandiri, tugas kelompok, dan kuis. UTS dengan bobot 25% dan UAS dengan bobot 35%. Tujuan dari evaluasi ini bukan hanya mengukur kemampuan kognitif mahasiswa, tetapi juga mengukur keterampilan berpikir kritis serta menjaga sikap profesionalisme mahasiswa. Sebagai seorang dosen, saya akan terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan serta menyesuaikan materi sesuai kebutuhan kerja. Saya percaya bahwa pengajaran bukan hanya sebagai teori, melainkan juga membentuk karakter mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan yang kompeten, berilmu, dan berintegritas. Demikian pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran tentang komitmen saya dalam mendidik dan membina mahasiswa melalui pengajaran yang bermanfaat dan berkualitas. Berikut cuplikan video pembelajaran yang sudah saya buat, di mana saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang fasilitas pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, teman-teman? Baik, ya baik. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita manajemen farmasi dengan judul fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita, sebaiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Komting. Kepada Alif, silakan. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebaiknya kita absen dulu ya. Kira-kira Komting, siapa yang tidak hadir Komting? Tidak buka, Pak. Kemana dia? Sakit, Pak. Sakit ya. Ada suratnya? Ada, Pak. Ada ya. Oke, yang lain hadir? Baik. Baik, kita sebelum kita memulai kuliah kita akan review dulu tentang mata kuliah kita minggu yang lalu tentang manajemen farmasi ya. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan manajemen? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Oke, banyak ya. Oke, si Fiona silahkan. Baik, teorinya itu sarana prasarana di mana tempat dilakukannya pelayanan kefarmasian, Pak. Oke, jadi manajemen farmasi itu ada beberapa ahli yang mengatakan pengertiannya. Nah, ini salah satu yang dibilang oleh Perry Parker ya. Nah, kemudian banyak lagi yang lain. Nah, tolong dihafal. Nah, mungkin kita review kembali pelajaran kita minggu kemarin, fungsi-fungsi dari manajemen. Mungkin ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Oke, Roma silakan. Oke, apa panjangnya? Pandangan itu planning, organizing, equation, dan control. Oke, jadi kita kenal dengan singkatan POAC ya, POAC ya. Jadi
Planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, mungkin sudah mengerti dengan mata kuliah kita minggu kemarin. Nah, kita lanjut tentang fasilitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Nah, kita sebagai tenaga vokasi farmasi, nanti tamat dari sini kita akan berhubungan dengan fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian itu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian? Angkat tangan, boleh? Oke, ada yang tahu? Oksa, silakan. Baik Pak, yaitu fasilitas pelayanan kefarmasian adalah tempat praktik pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Oke, jadi tempat praktek pelayanan kefarmasian oleh apoteker. Nah, apoteker nanti dibantu oleh tenaga vokasi farmasi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah kita, sebaiknya Bapak juga akan menyampaikan kira-kira apa capaian pembelajaran dari mata kuliah kita. Nah, yang pertama, nanti dari mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan fasilitas pelayanan kefarmasian dan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes RI. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Nah, itu kira-kira capaian CPNK dari mata kuliah kita. Selanjutnya CPNK keterampilan khusus nantinya yang didapat oleh mahasiswa. Nah, yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan administrasi dan pelaporan kefarmasian. Nah, kemudian kira-kira apa referensi yang Bapak pakai dalam mengajar pelayanan kefarmasian ini? Nah, yang pertama tentunya Permenkes RI tahun 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Nah, kemudian yang Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, yang ketiga, Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, di samping Permenkes ini, Bapak juga menggunakan manajemen obat di rumah sakit karangan dari Satipi. Ya. Oke. Nah, tadi sudah dijawab ya, apa yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kefarmasian. Nah, benar yang disebutkan oleh Oksa tadi adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi sarana yang kita gunakan untuk pelayanan kefarmasian, nah itu banyak sarananya ya. Ada apotek, puskesmas, rumah sakit, ada klinik, toko obat, ada praktek dokter bersama. Nah, tetapi di sini kita persempit ruang lingkup kita hanya membahas tentang apotek, rumah sakit, dan puskesmas ya. Nah, yang pertama kita masuk ke apotek ya. Nah, kira-kira apa pengertian dari apotek? Tadi sudah jawab ya. Jadi apotek itu adalah tempat atau sarana pelayanan kefarmasian atau praktek kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Nah, apa saja pelayanan kefarmasian yang kita lakukan di apotek? Nah, yang pertama ada pelayanan resep. Nah, pelayanan resep itu ada mencakup screening resep. Artinya kita nanti akan memeriksa kelengkapan resep. Apa saja kelengkapannya? Yang pertama, persyaratan administratif. Nah, kita lihat resepnya, koknya sudah sesuai dengan standar Permenkes, udah legal.
Nah, kemudian tanggal dari resep kita juga kita lihat, ya. Jangan sampai tanggalnya udah 1 tahunnya lewat kita melayani resep. Nah, yang kedua, kesesuaian farmasis. Nah, kita lihat nanti obat-obatnya nanti sudah sesuai kekuatannya dengan tujuan pengobatannya. Ini juga kita lihat. Yang ketiga itu pertimbangan klinis, ya. Nah, kemudian yang kedua kita lakukan penyiapan obat. Nah, penyiapan obat ada yang kita lakukan peracikan. Ya, obat resep yang kita layani ada 2 ya. Ada resep obat racik dan obat non racik. Nah, itu kita layani semua. Yang kedua, setelah obatnya selesai kita beri etiket, kemudian kita masukkan ke dalam kemasan yang sesuai, ya. Nah, kemudian baru kita serahkan obat. Nah, di samping menyerahkan obat, kita memberikan informasi tentang obat tersebut kepada pasien. Nah, jika pasien nanti membutuhkan konseling, bisa ke apoteker. Nah, di samping itu kita juga harus memonitor penggunaan obat, karena kita meminta ke pasien nomor HP mereka. Jadi bisa kita tanya nanti lewat via telepon atau via WA ke pasien bagaimana setelah menggunakan obat yang dari apotek kita. Nah, kemudian ada lagi pelayanan OA, ya. Nah, OA itu adalah obat keras yang bisa diberikan kepada pasien tanpa resep dokter, tapi syaratnya harus lewat apoteker. Nah, jadi itu boleh ya kita berikan obat keras. Jadi karena seharusnya obat keras itu kan pakai resep ya. Nah, sekarang boleh kita berikan tapi harus sepengetahuan apoteker. Nah, apa saja kriteria obat keras yang boleh kita berikan ke pasien? Nah, yang pertama, tidak kontraindikasi dengan ibu hamil. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali ya. Jangan sampai nanti obatnya kontraindikasi dengan ibu hamil. Kemudian untuk anak-anak di bawah 2 tahun, karena anak-anak di bawah 2 tahun itu sangat labil sekali, ya. Kemudian lansia yang di atas 65 tahun juga tidak boleh ada kontraindikasi. Nah, kemudian tidak berisiko menimbulkan atau memperparah penyakit yang sedang diobati. Nah, itu yang tidak boleh juga. Yang kedua, penggunanya tidak memerlukan obat atau tindakan khusus dari tenaga kesehatan. Ya, misalnya harus dengan disuntik, pakai speed suntik ya. Nah, semua pasien tidak bisa. Nah, itu tidak boleh. Kemudian digunakan juga untuk penyakit yang terjadi prevalensinya tinggi di Indonesia. Kemudian memiliki risiko keamanan dan khasiat yang terjamin. Kita lanjut. Ada pelayanan nanti untuk obat bebas dan bebas terbatas. Nah, obat bebas itu adalah obat yang bebas kita beli tanpa resep dokter, ya. Jadi bebas kita beli. Nah, kalau obat bebas terbatas, obat keras yang boleh kita beli tanpa resep dokter disertai dengan tanda peringatan P1 sampai P6, ya. Jadi ini harus tanda peringatan itu kita harus kasih tahu ke si pasien nantinya. Nah, kita masuk ke Puskesmas. Nah, Puskesmas itu adalah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan pertama atau tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat. Jadi mereka Puskesmas ini adalah, kalau Anda BPJS, rujukan pertama itu kita pasti ke Puskesmas karena dia merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Nah, kalau rumah sakit, rumah sakit itu agak komplit ya, karena menurut Permenkes tahun 72 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu dia merupakan suatu instalasi, ya, instalasi farmasi, merupakan unit pelayanan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
Nah, instalasi farmasi itu dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai baik di apotek, rumah sakit maupun di puskesmas. Nah, yang pertama kita tentunya melakukan pemilihan dulu. Jadi kita lakukan pemilihan bentuk sediaannya bagaimana, kemudian kalau kita pengadaan alat kesehatannya seperti apa, kemudian bahan medis pakainya yang digunakan itu apa. Nah, itu kita lakukan pemilihan. Nah, yang kedua, kita melakukan perencanaan kebutuhan. Jadi ada 3 metode, ada metode konsumsi, ada metode epidemiologi, dan metode kombinasi. Nah, kalau metode konsumsi artinya apa? Ada yang tahu? Kalau konsumsi itu artinya, kalau kita konsumsi artinya apa? Kita sudah pernah pakai. Nah, artinya kita berpedoman dari pemakaian tahun lalu. Nah, itu metode konsumsi, ya. Nah, kalau metode epidemiologi, kalau epidemiologi artinya apa? Penyakit, ya. Nah, berarti kita melakukan perencanaan obat berdasarkan pola penyakit, ya. Nah, kemudian ada yang kombinasi, ya, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, ya. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan ditanya, ya. Boleh di sela Bapak menerangkan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengadaan. Nah, pengadaan ini melalui proses, ya, ada proses tender, nah, ada proses penunjukan langsung dan sebagainya. Kemudian ada penerimaan. Nah, kalau di penerimaan nanti apa yang perlu kita cek kelengkapan dari obat yang kita terima? Apa Ustaz? Ada yang penerimaan obat. Penerimaan obat yang perlu kita cek apa? Expired date-nya, ya. Kita cocokkan antara surat pesanan dengan faktur. Nah, nanti kita cocokkan. Nah, tentunya kita lihat obatnya, kekuatannya, kemudian jumlahnya, expired date-nya, nomor batch-nya. Nah, itu kita sesuaikan nanti, ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan penyimpanan. Nah, metode penyimpanan obat mungkin ada yang tahu apa saja? Berdasarkan kita menyimpan obat itu berdasarkan, nah, berdasarkan suhu, kemudian berdasarkan abjad, berdasarkan bentuk sediaan, kemudian berdasarkan FIFO dan FEFO. Nah, kemudian berdasarkan ada LASA, ya, High Alert, Norum, ya. Jadi itu bentuk penyimpanan kita, ya. Nah, kemudian ada kita lanjut ke distribusi. Nah, distribusi obat ini ada berdasarkan floor stock, yaitu biasanya di rumah sakit, ya. Obat kita berikan ke bangsal-bangsal, nantinya dari apotek ke bangsal-bangsal. Nah, itu artinya floor stock, karena di bangsal itu banyak, ya. Ada bangsal internis, bangsal surgion, ada objin, ada THT dan sebagainya. Nah, kemudian ada individual prescribing. Nah, individual prescribing itu artinya resep-resep yang kita bawa sendiri. Nah, jadi itu yang disebut dengan individual prescribing. Nah, kemudian ada unit dose dispensing. Nah, unit dose dispensing atau UDD itu berdasarkan, ya, penggunaan obat untuk satu kali pakai. Nah, ini biasanya kalau di bangsal, ya, Anda sebagai TTK nanti memberikan obat ke pasien itu misalnya penggunaannya 1 kali sehari, berarti obat Anda berikan hanya 1, ya. Nah, begitu juga berapa jumlah pasien itu Anda berikan hanya 1 kali penggunaan, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pemusnahan dan penarikan. Nah, kalau seandainya ada obat yang expired, ada obat yang sudah
rusak, nah nanti kita lakukan pemusnahan. Nah kemudian ada pengendalian. Nah pengendalian ada metode ABC, metode FEN. Nah kemudian proses administrasi, ya. Nah jadi kesimpulan, nah dari yang Bapak terangkan tadi bahwasanya fasilitas pelayanan kefarmasian itu ada di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Nah kemudian apotek berfokus pada pelayanan kefarmasian komunitas, ya komunitas. Jadi dia tidak begitu kompleks seperti rumah sakit. Nah kalau puskesmas itu pelayanan kefarmasian primer. Nah kalau untuk rumah sakit kefarmasian yang kompleks. Nah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian memiliki peran penting dalam menjamin mutu pelayanan kefarmasian. Ya, nah itu kira-kira pertemuan kita kali ini. Nah sebelum Bapak mengakhiri kuliah kita, Bapak akan memberikan tugas. Jadi tugasnya per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Jadi tugas Anda adalah buatlah struktur organisasi yang di rumah sakit dan puskesmas. Nah nanti rumah sakit di Bukit Tinggi ini kan ada RSUD, rumah sakit otak, M Jamil, kemudian RST, rumah sakit Yarsi. Nah kemudian puskesmas. Nah nanti Anda beda-bedakan antara kelompok karena kita semuanya ada 7 kelompok. Nah nanti struktur organisasinya berbeda dari 7 kelompok itu ya. Misalnya kelompok 1 di RSAM, kelompok 2-nya di rumah sakit otak, nah kelompok 3-nya di RSUD. Oke, mengerti? Baik, terima kasih atas perhatiannya dan Bapak harapkan di rumah tolong diulang lagi perkuliahan kita hari ini karena Bapak akan memberikan PPT-nya nanti ke Komding, tolong dibagikan ke grupnya dan pelajari lagi di rumah. Minggu depan kita akan adakan sesi tanya jawab. Oke, demikian saja. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran saya. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik bagi asesor pada penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.